Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Putri dari program studi Administrasi Bisnis, jurusan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas pengantar ilmu administrasi bisnis dari modul 8 dan 9 tentang manajemen produksi dan kebijakan produk. Manajemen produksi. Tujuan utama dari manajemen produksi adalah untuk mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen operasi dan produksi pada dasarnya adalah proses perencanaan dan pengendalian dari berbagai sumber daya untuk melakukan pengubahan input menjadi output melalui proses transformasi atau produksi secara efektif dan efisien. Yang pertama ada faktor-faktor produksi. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Contohnya itu kayak tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada sumber modal. Sumber modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kegunaan dalam proses produksi. Berdasarkan proses produksi, modal juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada modal tetap, yaitu barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya itu ada bangunan, kantor, gudang, mesin-mesin, pabrik, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada modal bergerak, yaitu barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya itu bahan baku dan bahan pembantu. Kedua itu ada bentuk modal. Berdasarkan bentuknya, modal dapat dikelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama itu ada modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Contohnya itu ada mesin, bahan baku, gedung pabrik, dan bahan bakar. Yang kedua itu ada modal abstrak atau tidak nyata. Abstrak itu adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam perusahaan. Contohnya lembaga perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contohnya itu ada dosen, guru, pengacara, psikolog, dokter, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Contohnya itu ada montir, sopir, teknisi, tukang las, dan lain sebagainya. Ketiga itu ada tenaga kerja tak terlatih dan tak terdidik. Dia tidak mempunyai pendidikan dan pelatihan khusus. Contohnya itu ada kuli bangunan, tukang beca, tukang sapu, buruh tani, pembantu, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada teknologi. Teknologi merupakan faktor produksi yang membawa pengaruh besar terhadap kelangsungan usaha. Informasi berasal dari data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi yang berasal dari data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Lalu ada sumber daya pengusaha. Sumber daya ini disebut juga kewirausahaan. Pengusaha yang berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor dalam produksi rangka dan meningkatkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Lalu manajemen produksi. Yang pertama itu ada wujud proses produksi. Ditinjau dari wujud prosesnya, pabrik dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu ada industri proses, contohnya itu ada perusahaan makanan seperti PT Indofood, Garuda Food. Terus ada industri obat juga, ada Kalbe, Kimia Farma, Tempo, dan lain-lain. Terus ada industri pupuk juga kayak pupuk Kalimantan Timur, pupuk Kujang, pupuk Nusantara, dan lain-lain. Lalu ada industri kimia, ya, contohnya itu ada Petrokimia, Gresik, PT Kaltim, Pasifik, Amonia, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada industri manufaktur. Contoh industri ini diantaranya ada industri kursi. Terus yang ketiga ada industri perakitan. Contohnya itu dari otomotif, yaitu PT Astra Honda, PT Toyota, PT Daihatsu, Nissan, Kawasaki, Yamaha, dan lain-lain. Terus ada dari industri elektronik juga. Contohnya itu industri komputer, industri laptop, industri HP, industri TV, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada industri transportasi. Ini adalah PT Pos, PT Tiki, PT Garuda, PT Batavia Air, Lion Air, PT Damri, dan lain sebagainya. Industri jasa ada bank, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu sistem manajemen operasi. Pertama itu ada model manajemen operasi. Yang kedua ada operasi pada produksi barang dan jasa. Yang ketiga ada desain operasi. Yang keempat ada perkembangan desain sistem produksi yang dikembangkan dalam sistem operasi baru, antara lain yang pertama itu ada design for manufacture atau DVM. Yang kedua ada computer aided design atau CAD. Yang ketiga ada computer aided manufacturing atau CAM. Dan yang keempat itu ada integrated manufacturing atau CIM. Lalu yang kelima itu ada perencanaan fasilitas di industri yang mencakup beberapa hal, yaitu ada perencanaan lokasi dan perencanaan layout. Dan dalam perencanaan layout itu dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu layout produksi yang termasuk produk, proses, posisi tetap. Dan yang kedua itu ada layout fungsi. Dan di dalamnya itu ada penyimpanan, pemasaran, dan proyek. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan produk. Yang pertama konsep produk. Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Alasan utama konsumen membeli produk yaitu ada ciri khas atau fitur, manfaat atau benefit,
Secara umum, produk yang ditawarkan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada produk fisik, contohnya itu ada kursi, mobil, sabun, dan lain-lain. Terus ada jasa juga, contohnya dari jasa ini adalah tukang cukur, tukang pijat, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada klasifikasi produk konsumsi. Secara umum terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama itu ada convenience good atau barang kenyamanan dan jasa kenyamanan. Yang kedua ada shopping goods. Yang ketiga ada specialty goods. Yang kedua itu ada klasifikasi produk industri. Secara umum dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu biaya barang beban dan belanja barang modal. Lalu selanjutnya itu ada bauran produk, yang merupakan sekelompok produk yang ditujukan pada sekelompok pembeli yang sama akan menggunakan produk tersebut dengan cara yang serupa, yang dikembangkan menjadi multiple produk lain, yaitu yang menyediakan berbagai jenis produk dengan mengidentifikasi berbagai peluang di luar produk yang sudah ada. Contoh dari multiple lain ini, misalnya itu ada pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan binatu, perawatan alat kesehatan, penyedia penyewa alat, dan selain sebagainya. Lalu ada juga pengembangan produk baru, antara lain pengembangan gagasan, penyaringan gagasan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototyping atau rancangan proses jasa, komersialisasi. Lalu ada juga daur hidup produk yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu ada perkenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan atau maturity, tahap kejenuhan, penurunan atau baseline. Lalu ada juga alternatif memperpanjang umur produk. Yang pertama itu ada perluasan produk, contohnya Coca-Cola. Yang kedua ada adaptasi produk. Yang ketiga itu ada pengenalan ulang produk. Lalu ada identifikasi produk. Yang pertama itu ada merek atau brand. Di dalamnya itu ada national brand, ada licensed brand, private brand. Lalu yang kedua itu ada kemasan produk. Lalu yang ketiga iklan. Lalu yang ketiga itu ada pelabelan produk.